Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menyapa Anda dari Bima Sakti Malang, dan saya mendoakan supaya Anda semua yang tetap istiqomah bersama saya dalam kajian kebenaran ini dibimbing oleh Allah, diridhoi, dan Anda kembali kepadanya dengan penuh rahman rahimnya. Saat ini saya ingin berbicara tentang masalah yang jarang dikemukakan oleh orang, yaitu apa yang disebut dengan mata hati rohani. Sebagai dasar pemikiran, kenapa ada mata hati rohani? Karena Allah telah menginformasikan kepada kita bahwasanya semua hidup ini, alam raya ini berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Dan segala sesuatu yang kami ciptakan itu berpasang-pasangan agar kamu mengingat kepada pencipta, kepada diriku, kepada Allah, kepada maha besarannya ilahi. Az-Zariyat surat 51 ayat 49. Selama ini kita melihat kebenaran selalu hanya menggunakan panca indera jasmani. Kita tahu panca indera jasmani itu ada 5 yang kita ketahui. Ada penglihatan itu mata, untuk pendengar itu telinga kita, untuk penciuman adalah hidung kita, untuk meraba ada saraf-saraf kita, khususnya pada anggota tangan kita, untuk perasa itu adalah lidah kita. Nah, kita bisa merasa, bisa melihat, bisa meraba dan sebagainya itu. Panca indera tidak akan berguna apa-apa kalau tidak ada pendukung sebelumnya. Untuk kita bisa melihat atau mendengar dan seterusnya itu ada syarat. Yang pertama, disuruh harus ada sumber cahaya. Alhamdulillah kita kasih sumber cahaya itu yang namanya matahari. Yang kedua, cahaya itu dari sumbernya terpancarkan ke objek yang kita lihat. Alhamdulillah sinar matahari terpancar ke seluruh benua ini tadi. Nah, yang ketiga ada objek yang kita lihat. Ya, kita bisa melihat benda-benda itu tadi. Termasuk Anda bisa melihat saya ini ada objek karena ada cahaya. Kita bisa melihat pohon, kita bisa melihat binatang, semuanya itu adalah objek. Bahkan kita bisa melihat pada siang hari ke langit terang benderang. Karena apa? Di atmosfer kita itu banyak objek-objek, ada abu, ada unsur-unsur kimiawi dan sebagainya yang kemudian tertimpa oleh cahaya dan oleh objek-objek itu direfleksikan kepada kita. Debu tidak terlihat karena kecilnya, tapi apa yang terpancar cahaya itu sebetulnya refleksi dari debu dan segala sesuatu yang ada di atmosfer itu tadi. Kalau atmosfer itu tidak ada, maka siang hari pun kita akan melihat ke atas itu tetap gelap.
Bukan cahayanya tidak ada, tapi cahaya tidak direfleksikan ke mata kita. Begitu ilmu fisika berbicara kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, satu sumber cahayanya, yang ketiga itu adalah objeknya, yang keempat adalah penerima, receivernya, yaitu pancara indera kita itu. Itu pun juga harus normal. Kalau tidak normal tidak bisa tentunya. Bisa menerima, dan itu pun bisa menerima cahaya pada gelombang tertentu, suara pada gelombang tertentu. Alat panca indera kita itu terbatas. Nah, kemudian oleh panca indera itu langsung dimasukkan, diinformasikan kepada otak kita untuk dianalisis. Jadi itu adalah merupakan dari fakta-fakta di alam menjadi data, disimpan di dalam otak kita, dianalisis. Yang untuk menganalisis itu yang namanya intelektual kita itu tadi. Maka intelektual kita karena sering sekali dibombardemen dengan refleksi objek, akhirnya mengenal, sehingga keluarlah menjadi pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang atmosfer, tentang bumi dan sebagainya. Hiduplah kita dengan pengetahuan yang diberikan Allah melalui panca indera jasmania. Nah, sekarang masalahnya bagaimana dengan panca indera rohani? Tadi dikatakan ada panca indera jasmani, pasti ada panca indera rohani. Sama sebetulnya panca indera pada rohani itu akan berfungsi apabila satu, ada sumber cahaya. Alhamdulillah untuk rohanian itu sumber cahayanya itu khususnya adalah sumber cahaya ilahi itu sendiri, diinformasikan oleh wahyu. Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbahun al misbah fi zujaja ajujajatu ka'annaka kabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin jaitulatil syarqiyati wal gurbiyah yakadu jaituha yudiul tamsasun nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu amsala linnasi wallahu bikul syai'in alim. Sungguhnya aku adalah, Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Sumber cahaya. Anda langsung. Untuk kerohanian ini diinformasikan. Allah lah sumber cahaya. Cahayanya Allah itu apa? Kemudian dipancarkan. Tidak ada lain cahaya Allah itu adalah firman-Nya. Karena itu disebutkan di dalam firman-Nya itu sendiri. Allah berfirman, Dialah Allah yang menurunkan ayat-ayat yang terang di dalam Al-Quran ini kepada hambanya, yakni Muhammad, dan sampai kepada kita, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Jadi itu adalah cahaya ilahi sebetulnya Al-Quran itu. Bukan main. Jika kalau Anda dalam hidup itu tidak mengenal, tidak bisa melihat kebenaran karena Anda satu, Anda tetap hidup di dalam kegelapan karena tidak ada cahaya ilahi yang terpancar melalui firman-Nya. Anda adopsi. Yang kedua, objek yang kita amatin untuk rohani, bisa jasmani, bisa yang dohir, bisa yang goib. Nanti saya sebutkan di bawah. Jadi lebih luas. Kalau yang jasmani sifatnya itu adalah yang dohir, yang sifatnya fisik, tapi yang rohani bisa dua-duanya. Yang fisik dan non-fisik, yang dohir dan yang goib. Untuk bisa dilihat melalui cahaya ilahi, refleksikan penglihatan kita. Supaya kita tidak salah atau mispersepsi.
Yang berikutnya, setelah ada sumber cahaya itu Allah sendiri. Cahayanya adalah firman atau perkataannya supaya Anda bisa keluar dari kegelapan hidup kepada cahaya yang benderang. Objeknya adalah yang dohir dan yang batil. Yang fisik dan non-fisik itu objeknya. Panca indera rohani itu tidak ada lain untuk bisa melihat objek yang direfleksikan lewat cahaya ilahi atau firman-Nya itu penglihatan mata, penglihatan rohani atau mata rohani. Itu yang dinamakan basiroh. Kalau Anda basirohnya jalan bagus dan sebagainya, insya Allah Anda akan bisa melihat bahkan yang goib pun nampak, melihat terang benderang seperti terang benderangnya benda-benda pada siang hari ini tadi. Nah, orang yang demikian ini tadi dibukakan tadi, itu namanya kasyaf. Terlihat segala sesuatu yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Nanti saya tunjukkan di bawah. Kemudian pendengaran rohani, yaitu yang dinamakan syami'. Makanya ada sami'na wa atona. Aku dengarkan agar supaya aku bisa taat mengikuti petunjuk yang diinformasikan, yang direfleksikan oleh wahyu itu tadi kepada pendengaranku ini. Sehingga dengan demikian, sami di sini bukan telinga yang dohir ini, tapi telinga yang ada di dalam mata hati kita ini tadi. Didengarkan segala nasihat, dari mana datangnya, siapa tahu di situ kita akan mendapat petunjuk. Kalau kita sering sekali mendengarkan, maka Anda akan mendapatkan pengetahuan. Itu namanya ilham. Tanpa Anda berusaha susah, tahu-tahu Anda mendengar sesuatu, ilham. Itu yang dinamakan. Yang ketiga, penciuman kita. Melihat gelagat seseorang atau melihat kejadian-kejadian, penciuman kita itu, penciuman rohani namanya itu, tahu-tahu paham. Mengapa saya dikasih sakit? Mengapa si A itu hidupnya penuh penderitaan, tapi si B penuh kemuliaan? Paham. Sehingga kita akan menjadi bijak. Yang keempat adalah peraba. Itu yang dinamakan, kemudian bonusnya adalah firasat. Peraba rohaninya itu hidup, maka firasatnya akan memberikan informasi terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling Anda. Anda akan keselamatan menyertai Anda. Yang kelima itu perasa. Perasa itu nikmat. Oleh karena itu, nikmat itu baru Anda bisa adopsi, Anda pahami kalau alat perasa Anda itu hidup. Quran mengatakan, "Fabi ai ala irabikum ma tukadziban." Maka nikmat Tuhan mana lagi yang telah dicuruhkan itu hendak engkau ingkari? Sampai berkali-kali. Karena apa? Alat perasa Anda tidak hidup. Akhirnya nikmat-nikmat itu tidak terasa. Itu kerohanian. Oleh karena itu harus dilatih. Kelima panca indera itu tadi. Cara melatihnya itu tadi. Coba setiap ayat di dalam Quran itu dijadikan sumber cahaya untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Dia akan merefleksikan kepada panca indera Anda itu tadi. Akhirnya oleh panca indera rohani itu akan dimasukkan ke dalam rongga dada Anda, itu yang dinamakan kolbu. Di situ diolah. Kemudian setelah diolah akan bisa disimpulkan oleh kebenaran hakiki. Itu namanya hati nurani.
Jadi hati nurani Anda itu ada di dalam qalb, di dalam rongga dada itu tadi. Itu baru hidup kalau panca indera rohani Anda hidup. Kalau Anda memiliki sumber cahaya yang bisa merefleksikan apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan itu tadi, yaitu firman ilahi yang bersumber pada ilahi itu sendiri. Insya Allah kalau itu yang Anda adopsi, itu yang Anda lihat, itu Anda mesti kebenaran. Karena Allah itu zat yang maha benar, tidak pernah error sedikit pun. Nah, pengetahuan kerohanian yang kemudian jadi hati nurani pada Anda itu menjiwai. Itu yang dinamakan kemudian berwujud menjadi sebuah iman. Jadi iman itu bukan lip service, tapi iman itu adalah pemahaman yang mendalam terhadap kebenaran di dalam rongga dada ini, karena panca indera Anda itu adalah berguna dan digunakan. Itulah sebabnya sampai ada salah seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sekarang telah beriman." Turun ayat, katakan Muhammad, dia belum beriman, dia baru tunduk. Karena iman belum meresap ke dalam rongga dadanya. Nah ini, dipelajari melalui ini, baru Anda iman. Kenapa kita disuruh mengimani takdir ilahi? Karena kita tidak bisa melepaskan diri ke depan ketetapan yang sudah terpatri pada diri kita. Kenapa kita disuruh mengimani adanya Allah yang tunggal? Karena kita tidak akan bisa lepas kemanapun daripada hukum-hukum dari ketetapan ilahi. Dan kita akan kembali kepadanya. Kenapa kita disuruh mengimani kitab sucinya dalam maknanya Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya? Karena itulah cahaya dari ilahi yang bisa mengeluarkan Anda kepada terang benderangnya kehidupan. Kenapa kita disuruh mengimani para malaikat padahal tidak nampak? Dilihat dengan cahaya yang direfleksikan oleh firman-Nya itu, baru kita tahu apa fungsinya malaikat Jibril, apa fungsinya malaikat maut, apa fungsinya malaikat penghancur alam raya, apa fungsinya malaikat penghuni surga, apa penjaga neraka, dan seterusnya, bahkan pembawa rezeki setiap saat. Kita bisa tahu itu karena dilihatkan oleh cahaya yang terpancar melalui firman-Nya dari sumbernya, yaitu Allah, dan mata hati kita yang menerima. Itu yang namanya iman berbekas. Tanpa itu tidak bisa. Sehingga iman adalah merupakan sebuah bonus, sebuah kesimpulan, sebuah pengetahuan yang direfleksikan oleh objek yang diamati dan ditangkap oleh panca indera rohani kita itu untuk menerima kebenaran, yaitu dari Allah itu sendiri yang memancarkan cahayanya untuk bisa melihat kebenaran itu. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang beriman. Karena sumber kebenaran itu hanya Allah semata, tidak ada yang lain. Lah inilah pantulan-pantulan cahaya itu yang kemudian kita akan bisa merasakan apa yang dinamakan ketetapan-ketetapan Allah, bahwa hidup, ada mati. Ada dunia, ada duniawi dan ada akhirat. Ada siang dan ada malam. Semua ketetapan-ketetapan itu tidak bisa lepas dari kaedah hukum ilahi. Keindahannya, kenikmatannya, keharmonisannya, keteraturannya, keanekaragamannya, keabadian dan seterusnya itu Anda akan bisa melihat di sana kesempurnaan ciptaan ilahi itu tadi. Hanya rohani yang bisa menerima. Rohani yang panca inderanya itu bisa menangkap sinyal-sinyal atau refleksi daripada cahaya ilahi itu melalui pengamatan kehidupan Anda.
Satu contoh yang paling konkret. Apabila kita melihat keindahan, kecantikan ciptaannya, apakah itu bunga, apakah itu wanita, apa itu alam raya dan sebagainya, yang kemudian menyebabkan kita terbengong-bengong, yang menyebabkan kita terkagum-kagum. Coba sekarang jangan hanya melihat dengan panca indera jasmani, tapi coba kita melihatnya dengan panca indera rohani. Maka refleksi cahaya yang disampaikan kepada penglihatan rohani kita itu yang akan kelihatan keindahannya bukan pada bendanya, akan tetapi pada pencipta keindahan itu sendiri. Inilah disebutkan oleh Allah, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Baqarah surat 115. Juga wajah Allah itu bukan kemudian pada tanamannya nempel atau pada langit nempel, tidak, tapi wajah Allah itu adalah dibalik daripada kedohiran benda-benda itu, maka Anda akan melihat kedohiran pencipta daripada benda-benda itu. Lah itu hanya bisa dirasakan, bisa dilihat, dan bisa diraba, bisa dicium oleh panca indera yang Anda manfaatkan, yang Anda asah. Itulah sebabnya untuk mengasah kita diajari oleh Rasulullah agar supaya kita senantiasa diberi cahaya dari sumbernya, yaitu dari Allah itu sendiri, dengan kalimat yang indah permohonannya. Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Dalam diri beri aku cahaya kepada hatiku ini, rongga dadaku, kolbu ini. Wa fil lisani nuro, dan beri cahaya pada lisan ucapanku ini, penuh kalimat memancarkan cahaya, yaitu firman-firman mu itu untuk memberikan bimbingan kepada sesama. Wa fi basyari nuron, dan berikan cahaya pada penglihatanku ini, basyari mata hatiku ini, agar supaya bisa melihat kebenaran. Wa fi syam'i nuro, dan pendengaran rohaniku ini hidupkan agar supaya bisa mudah paham terhadap segala sesuatu informasi dan sabar untuk menerima kebenaran itu tadi. Wa an yamini nuro, dan berikanlah kepadaku di sebelah kananku ini cahaya. Wa an yasari nuro, dan di sebelah kiriku ini cahaya. Wa fauqi nuro, dan di atas diriku ini bercahaya, otakku, tempurung kepalaku ini bercahaya. Wahtati nuro, dan pijakan hidup di bawahku ini bercahaya. Wa ammali nuro, dan di depan saya itu cahaya memancar, harapan-harapan kebenaran, kebaikan. Wa khaufi nuro, dan aku di belakang ini dipancarkan cahaya, sehingga keburukan-keburukanku yang lalu itu tereduksi karena ada pancaran cahaya ilahi. Waj'ali nuro, dan berikanlah pada seluruh tubuhku, tingkah lakuku, tutur kataku, dan sebagai kehidupanku ini memancarkan cahaya. Yang cahaya itu berguna untuk diriku, cahaya itu berguna untuk keluargaku, cahaya ini berguna untuk seluruh masyarakat, sehingga aku mudah-mudahan menjadi sumber cahaya, refleksi ilahiyah di tengah-tengah masyarakat yang hidup dalam kegelapan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.